dari tahun 2010 sampai sekarang itu sudah 3 kali kena stroke. Kedua kali 2016, ketiga kali 2018. Nah, itu terasa balelol gitu, dan terasa makin susah bicara, makin berat. Nah, waktu akan bangun, Aki lemes gitu, hingga jatuh di dekat meja. Itu gelisahannya memuncak, soalnya di samping lemas, nggak bisa berdiri, pandangan mata juga suram, dan pendengaran juga udah nggak enak. Waktu itu langsung ke rumah sakit umum Dr. Soekarjo. Tiba di ruang UGD, ada di pikiran itu, wah ini mungkin meninggal sekarang. Stroke. Penyakit ini jadi penyebab kematian nomor 5 di Amerika Kita bicara Serikat. mengenai namanya Serta jadi stroke, penyebab utama memang pada kecacatan. umumnya stroke itu terjadi di usia 60 tahunan ke atas, tapi tidak sedikit juga kalau ternyata itu bisa terkena di usia yang masih muda. Nah, segera kita akan membahasnya. Sementara hemoragi disebabkan oleh berkurangnya aliran darah. Silakan hubungi kami kembali Termasuk 29646188 bagi Anda. Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius, dikarenakan angka kematian dan kesakitannya yang tinggi, serta dampaknya yang dapat menimbulkan kecacatan yang berlangsung kronis. Dan bukan hanya terjadi pada orang lanjut usia, melainkan juga pada usia muda. Stroke merupakan gejala-gejala kelainan saraf pada otak, saraf tulang belakang, dan retina mata yang diakibatkan gangguan pembuluh darah yang terjadi secara mendadak. Jadi pasiennya itu akan bilang sebelumnya itu tidak sakit, tidak apa-apa, sedang mengerjakan pekerjaan seperti biasa saja. Jadi memang stroke itu akan terjadi mendadak pada orang yang sebelumnya relatif sehat. Penyebab stroke adalah karena terjadinya penyumbatan, penyempitan, serta pecahnya pembuluh darah yang menuju ke otak. Stroke dapat terjadi karena 2 hal. Yang pertama, karena sumbatan di pembuluh darah, sehingga ada daerah otak yang tidak mendapatkan suplai darah, sehingga fungsi otak tersebut menjadi terhambat, sehingga muncullah gejala-gejala stroke seperti lemah anggota gerak sebelah kanan misalnya. Atau yang kedua, pecah pembuluh darahnya, namun hasilnya sama, kekurangan suplai darah dan oksigen juga ke dalam suatu area otak yang menyebabkan area otak itu tidak berfungsi sehingga timbul gejala stroke. Kenali faktor-faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke adalah hal-hal yang bisa mempercepat terjadinya serangan stroke. Faktor ini terbagi 2, yaitu faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Pertama, yaitu faktor yang tidak terkendali, yakni umur, jenis kelamin, ras, dan genetik atau riwayat keluarga. Yang kedua, yaitu faktor yang dapat dikendalikan, seperti hipertensi, diabetes mellitus, atrial fibrilasi, penyakit jantung lainnya pasca stroke, stenosis arteri, karotis, hiperfibrinogenemia, hiperhomosisteinemia, obesitas, kurang aktivitas fisik, penyalahgunaan obat, stres mental fisik, migrain, merokok, konsumsi alkohol, pemakaian kontrasepsi hormonal, sickle cell anemia. Faktor resiko stroke itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu
mungkin lebih besar daripada orang lain kesempatannya untuk kena stroke. Misal, dia punya penyakit yang paling sering itu adalah nomor 1, hipertensi, yaitu tensinya lebih dari 140/90. Kemudian juga yang kedua adalah diabetes atau kencing manis. Kemudian yang selanjutnya adalah kadar lemak yang tinggi. Ada juga orang-orang yang merokok. Merokok baik yang baru mulai apalagi yang sudah lama itu tetap beresiko stroke karena pengentalan darahnya lebih kental daripada orang yang tidak merokok. Ada juga orang yang dengan penyakit jantung, baik penyakit jantung koroner ataupun kelainan irama, itu bisa jadi menyebabkan stroke. Kemudian ada faktor-faktor lain. Ada beberapa faktor. Pertama, kelainan pembuluh darah otak bawaan, biasanya stroke pada orang muda. Kemudian juga alkohol dan penyalahgunaan obat. Kemudian penyakit pengentalan darah. Ada orang-orang dengan penyakit bawaan pengentalan darah, misalnya mempunyai autoimun, itu juga kadang beresiko stroke. Kemudian penggunaan kontrasepsi oral. Kemudian riwayat keluarga yang sebelumnya pernah menderita stroke. Atau pasien dengan usia yang lebih tua dan juga jenis kelamin laki-laki, itu akan lebih beresiko untuk kena stroke. Nur Ahmad Rus, laki-laki berumur 58 tahun, mendapat serangan stroke 3 kali. Stroke yang pertama ia alami pada tahun 2010. Selepas maghrib, Nur Ahmad masih melakukan aktivitas seperti biasa. Pergi ke masjid dan tidak merasakan ada tanda apa-apa. Bahkan waktu sholat isya, beliau masih sempat mengimami keluarga. Ketika sedang berdoa, Nur Ahmad merasakan ada tanda aneh pada bibirnya. Terasa makin kesulitan ketika melafalkan doa. Artikulasi bicaranya sudah rero dan tidak dimengerti. Menurut pengakuannya, diperkirakan pemicunya bisa jadi karena stres. 2010 setelah maghrib, Aki kan biasa itu ngadaras baca Quran. Nah itu terasa balelol gitu. Terus sembahyang isya, sholat isya masih ngimamin istri dan anak-anak, dan terasa makin susah bicara, makin berat. Tanya pada istri juga berkomentar demikian bahwa Aki balelol gitu. Kemudian mereka bilang Aki agak bengok gitu. Aki menyadari waktu itu, oh ini stroke barangkali, sehingga malam itu gelisah karena menyadari itu barangkali stroke gitu. Cuman karena waktu itu sedang ngecat mobil, terus pusing itu ingin cepat selesai gitu ya, karena berlarut-larut itunya pekerjaannya, amak-amakan lah gitu ya, mungkin stres. Pada tahun 2016, stroke menyerangnya kembali. Kali ini terjadi di tengah jalan. Tangannya melemah, tidak ada kekuatan. Beruntung pada saat itu mobil masih mampu dikendalikan. Kemudian menepi di pinggir jalan. Dibantu orang yang lewat, Nur Ahmad dibawa ke puskesmas dan segera dilarikan ke rumah sakit. Pulang kerja, naik motor, hujan-hujanan, tidak pakai jas hujan. Sampai di rumah itu ya basah-basahan. Kemudian besoknya itu udah kurang tenaga. Sempet galon itu jatuh di pangku, jatuh. Tenaga sudah kurang. Aki terus berangkat. Sebelum ke sini, tepatnya di depan kecamatan kan ada pustu tuh. Nah,
mobil itu udah nggak terkuasai. Itu keluar dari mobil ngoronang, berangkat dibantu sama yang lain yang ada di situ ke puskesmas. Karena kondisinya tidak membaik, akhirnya Aki dibawa langsung ke rumah sakit. Tak berhenti sampai di sana. Pada Februari 2018, pagi itu seperti biasa Nur Ahmad pergi ke kantor. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nur Ahmad merasa ngantuk. Nur Ahmad memaksakan diri melanjutkan perjalanan karena ia mengira hal itu hanya dikarenakan kurang tidur saja. Waktu berjalan seperti biasa hingga sore tiba. Saat berbenah pulang, begitu berdiri meninggalkan meja kerja, tiba-tiba Nur Ahmad kehilangan tenaga. Kali ini bahkan sampai ambruk ke lantai. Rekan-rekan di kantornya mendengar raungan minta tolong dari salah satu ruangan. Saat itu Nur Ahmad digotong. Kemudian rekan sekantornya berinisiatif membawa Nur Ahmad langsung ke rumah sakit umum Dr. Soekarjo. Itu kejadiannya saat kerja di meja komputer. Nah, waktu akan bangun, Aki lemes gitu, hingga jatuh di dekat meja. Cuman nggak bisa bangun aja, nggak bisa berdiri, dibawa, dipapak sama teman. Kemudian waktu itu langsung ke rumah sakit umum Dr. Soekarjo. Tiba di ruang UGD udah gelisah, soalnya di samping lemas, pandangan mata juga suram dan pendengaran juga udah gak enak. Ada di pikiran itu, wah ini mungkin meninggal sekarang. Jadi apabila Anda menemukan sanak saudara Anda, keluarga, ataupun mungkin orang asing di tempat umum yang tiba-tiba tidak sadar atau lumpuh di rumah, yang Anda harus lakukan adalah pertama, mengamankan posisi orang tersebut. Apabila ada di kamar mandi atau misalnya terjatuh di tempat tidur, sebaiknya segera dibawa dan dibaringkan dengan ketinggian kepala sekitar 30 derajat ke atas. Kemudian apabila pasiennya tidak sadar atau misalnya tampak muntahan, nah muntahannya ini pasiennya dimiringkan, terus muntahannya itu harus dikeluarkan sehingga tidak beresiko untuk tersedak pasiennya. Jadi setelah pasien aman, kemudian langsung persiapkan untuk pergi ke rumah sakit, bawa pasien ke UGD, rumah sakit yang ada spesialis sarafnya. Pertama akan ditangani dulu di UGD, kemudian setelah itu akan masuk ke ruang perawatan untuk dirawat selanjutnya. Di Indonesia, 80% masyarakat tidak mengetahui gejala penyakit stroke. Akibatnya, masyarakat sering terlambat membawa penderita stroke berobat ke rumah sakit. Selalu ingat slogan segera ke RS. Senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi. Tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Gerakan tangan dan kaki menjadi lemah. Menggerakkan separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Bicara menjadi pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, bahkan tidak mengerti kata-kata yang diucapkan dan bicara tidak nyambung. Yaitu kebas, baal atau kesemutan separuh tubuh. Rabun atau gangguan penglihatan, pandangan satu mata kabur yang terjadi secara tiba-tiba. Sempoyongan,
sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi, tremor, gemetar, sempoyongan. Apabila terjadi gejala-gejala tersebut, penderita harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini dinamakan periode emas penanganan stroke. Periode emas adalah waktu yang sangat berharga untuk penanganan, yaitu kurang dari 4,5 jam sejak pertama kali muncul gejala dan tanda sampai dilakukan penanganan di rumah sakit. Penderita harus sudah tiba di rumah sakit kurang dari 2 jam. Proses pemeriksaan sampai pengobatan membutuhkan waktu maksimal 2,5 jam. Bila terlambat penanganannya, maka gejala-gejala stroke akan bertambah berat. Untuk itu, jangan abaikan waktu. Segera ke RS. Semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi risiko kematian atau kecacatan permanen. Penderita stroke atau mencegah terjadinya stroke, terdapat beberapa makanan yang harus dihindari, misalnya gorengan-gorengan, kemudian juga daging yang bergaji, kemudian jeroan, emping, melinjok, itu sebaiknya dihindari. Kemudian harus meningkatkan yang menyebabkan HDL-nya atau si kolesterol baik yang bersifat protektif terhadap pembuluh darah itu lebih tinggi. Misalnya kacang-kacangan seperti almond, kemudian minyak zaitun, protein yang dari ikan itu akan baik meningkatkan LDL. Juga berolahraga itu sangat meningkatkan LDL. Kemudian juga sayur-sayuran hijau dan buah-buahan itu akan bersifat protektif terhadap kerusakan pembuluh darah. Juga makanan-makanan lain yang mengandung antioksidan itu akan sangat baik untuk melindungi pembuluh darah Anda dari sumbatan-sumbatan yang dapat mengakibatkan stroke. Kemudian untuk kegiatan di rumah memang disarankan tetap aktif, melakukan hobi Anda, misalnya berkebun atau bercocok tanam, beternak, itu boleh selama kondisi dan lingkungannya tetap aman. Kemudian juga tetap ngobrol atau berbincang-bincang dengan keluarga. Dan juga penting sekali untuk tetap mengasah kemampuan otak Anda dengan cara membaca, kemudian berdiskusi, atau misalnya untuk orang yang muslim dapat mengaji, kemudian juga menonton berita, membaca buku pengetahuan atau sesuai hobi Anda. Dan juga Anda harus melepaskan stres, bisa dengan melakukan kegiatan seni atau hobi-hobi Anda yang sebelumnya telah Anda lakukan. Hal-hal yang bisa dilakukan terhadap penderita pasca stroke adalah meningkatkan kapasitas, potensi, integritas diri untuk memunculkan motivasi dan kepercayaan diri. Perasaan yang terkurung, tidak mampu melakukan apa-apa, bisa meninggalkan luapan kesedihan yang mendalam. Perasaan ini pun bisa memperburuk keadaan. Jelas, Nur Ahmad tidak ingin hal itu terjadi pada dirinya. Hari ini, Nur Ahmad mencoba bangkit dari penyakit yang dideritanya. Walau ia tahu tidak akan mungkin normal seperti sedia kala. Ada peningkatan dari aktivitas selama ini dalam kesenian ataupun ya refreshing ke tempat-tempat wisata, atau paling banyak akhir di kebun. Di kebun ini banyak sekali yang menuntut kita untuk melakukannya. Ya berarti kita ngoprak, ngoret gitu ya, babat atau mencangkul. Itu juga salah satu kegiatan supaya tubuh kita ini bergerak, daripada olahraga khusus misalnya harus menggerak-gerakkan tangan gitu. Itu aku malas terus terang aja, disuruh tepuk tangan gitu, malas. Tapi macul gitu,
mengguar-guar tanah, babat. Itu Aki dengan sukarela. Sampai terasa capek, keringat juga, pakaian basah oleh keringat. Itu senang gitu ya, ada kepuasan dari mengerjakan sesuatu. Nah itulah refreshingnya. Aki ingin menari. Biarkanlah Aki menari. Mari bersama. Marilah menari bersama. Dengan tarian kita mencipta keindahan. Dengan tarian kita mengusir roh jahat yang bersemayam di sudut-sudut sesat muslihat. Ya dengan aktivitas seperti itu mudah-mudahan gitu ya. Aki yang ngomongnya rero, kemudian gerakannya lamban, dicoba. Berhulu dari Pana menuju Muara Baka. Bagi sebagian orang yang mengenalnya, menyaksikan dan mendengarkan langsung usahanya berteater membuat siapapun menjadi terharu, tertawa, sekaligus kagum akan keajaiban Tuhan. Menuju kepadanya. Wah, tepuk tangan. Yos, sekedah. Aki, ayang terus ngibing. Nur Ahmad sudah ada kemajuan, mulai bisa berkomunikasi, artikulasi dialog, obrolan sudah mulai jelas. Menari menuju kepadanya. Dari sakit itu, kemudian Aki juga udah tua. Ya inginnya sih bisa sembuh kembali, normal kembali. Ya rasanya terapi ini jadi nyambung, akan jadi panjang, tidak akan berhenti kecuali Tuhan Allah sudah menakdirkan Aki kembali kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wasisto Hidayat selaku Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Penderita penyakit stroke di Kota Tasikmalaya ini relatif cukup banyak. Apabila keluarga mendapati ciri-ciri serangan stroke, segera datang ke rumah sakit agar mengurangi resiko pencacatan permanen. Bagi penderita penyakit stroke harus tetap bersemangat, kontrol setiap bulan ke rumah sakit, dan dianjurkan untuk makanan-makanan bergizi serta berolahraga secara teratur. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo siap melayani penderita stroke dengan para dokter spesialis yang berpengalaman dan perawat-perawat yang berpengalaman. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT agar kita semua bisa terhindar dari penyakit stroke. Yang sudah kena penyakit stroke segera pulih kembali. Sekian, semoga Allah melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.